fokus dan tujuan perilaku. Yang pertama yaitu fokus perilaku organisasi. Fokus perilaku organisasi. Perilaku organisasi berfokus pada 3 bidang utama. Yang pertama, melihat perilaku individu berdasarkan kontribusi dari para psikolog. Bidang ini mencakup topik-topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Yang kedua, berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Pengetahuan kita tentang kelompok pada dasarnya berasal dari karya sosiolog dan psikolog sosial. Dan yang terakhir, juga memiliki organisasi aspek-aspek termasuk struktur, budaya, dan kebijakan, serta praktik sumber daya manusia. Yang kedua yaitu tujuan perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan pengaruh perilaku. Manajer harus mampu menjelaskan mengapa karyawan terlibat dalam beberapa perilaku daripada yang lain, meramalkan bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan, dan pengaruh bagaimana karyawan berperilaku. Ada 6 perilaku penting telah diidentifikasi. Yang pertama yaitu produktivitas karyawan, yang kedua ketidakhadiran, yang ketiga pergantian karyawan, yang keempat perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCD, yang kelima kepuasan kerja, dan yang terakhir adalah perilaku buruh di tempat kerja. Selanjutnya, sikap dan kinerja pekerja. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik positif maupun negatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Pernyataan tersebut mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Ketika seseorang berkata, "Saya suka pekerjaan saya," ia mengekspresikan sikapnya terhadap pekerjaan. Sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu kognisi, afek, dan perilaku. Selanjutnya, fokus dan tujuan perilaku. Fokus perilaku organisasi berfokus pada 3 bidang utama. Yang pertama, melihat perilaku individu. Yang kedua, berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Yang ketiga yaitu melihat organisasi aspek-aspek termasuk struktur, budaya, dan kebijakan, serta praktik sumber daya manusia. Sikap dan kinerja pekerjaan. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik positif maupun negatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Pernyataan tersebut mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Adapun konsep lain yang menarik minat luas, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi, keterlibatan karyawan, sikap dan konsistensi, teori disonansi kognitif, survei sikap, dan implikasi bagi manajer. Selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian, selama bertahun-tahun, para peneliti telah mencoba mengidentifikasi ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. 2 pendekatan yang paling terkenal adalah Myers-Briggs, tipe indikator, dan model 5 besar. Myers-Briggs tipe indikator yang pertama yaitu ekstroversi atau introversi, penginderaan atau intuisi, pemikiran atau perasaan, dan penilaian atau persepsi. Model 5 besar yaitu ekstroversi, keramahan, stabilitas emosional, keterbukaan terhadap pengalaman. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan penting antara dimensi kepribadian ini dan kinerja pekerjaan, tipe kepribadian dalam berbagai budaya, dan emosi dan kecerdasan emosional. Selanjutnya, persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor ini ada dalam pengamat. Karakteristik pribadi individu tersebut akan sangat memengaruhi penafsirannya. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, atau harapan. Hubungan target dengan latar belakangnya juga memengaruhi persepsi, seperti halnya kecenderungan kita untuk mengelompokkan hal-hal yang dekat dan hal-hal yang serupa bersama-sama. Terakhir, konteks di mana kita melihat objek atau peristiwa juga penting. Selanjutnya yaitu teori atribusi, dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda tergantung pada makna apa yang kita berikan pada perilaku tertentu.
Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Jalan pintas yang digunakan dalam menilai orang lain. Teknik-teknik ini dapat berguna jika kemungkinan kita membuat interpretasi yang akurat dengan cepat dan menyediakan data yang valid untuk membuat prediksi. Namun teknik-teknik ini tidaklah sempurna. Teknik-teknik ini dapat dan memang membuat kita mendapat masalah. Selanjutnya, implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataan. Teori pembelajaran dalam membentuk perilaku. Teori pembelajaran dalam membentuk perilaku terbagi menjadi 4, yaitu pengkondisian operandi, pemberanian sosial, shaping, sebuah alat manajerial, dan yang terakhir implikasi bagi manajer. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu mengelola perbedaan generasi, dan yang kedua mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.